Jadi lebih mustahil mana? Masalah kita selesai, atau ibu-ibu hamil tua yang lemah harus goyang-goyangin pohon kurma sampai kurmanya jatuh. Kalau yang lebih mustahil aja bisa, maka insya Allah kita yang lebih realistis itu bisa. Jadi suatu ketika ada orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi bawa unta. Setelah sampai di Masjid Nabawi, unta ini diparkir di sebuah tempat. Lalu orang Arab Badui ini masuk ke dalam Masjid Nabawi. Di situ sedang ada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang Arab Badui ini, "Kamu bawa unta?" "Iya ya Rasulullah." "Sudah diikat belum?" "Belum ya Rasulullah. Aku sudah bertawakal kepada Allah." Lalu kemudian Rasulullah menuntun orang Arab Badui ini dibawa ke parkiran unta, lalu menyuruh orang Badui ini untuk mengikat untanya. Ikat dulu secara maksimal, pastikan dengan ikatan itu tidak bisa kabur. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan berserah, bukan hanya berserah, bukan sekedar menerima, tapi harus didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar maksimal yang kita bisa. Kalau memang kita bisa, misal kayak saya waktu itu ya, saya baru bisa bayar sekian, ya bayar sekian. Misalnya punya hutang ke investor 200 juta misalnya, saat itu masih punya uang 1 juta. Karena itu ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan, bayar. Ini kadang-kadang kita nggak mentingin buat bayar juga. Paham? Jadi jangan sampai salah kaprah tentang tawakal. Tawakal itu tangan wajib bergerak, kaki harus melangkah, otak mesti berpikir, tetapi hati tetap bersandar kepada Allah. Tawakal itu adanya di sini, bukan di fisik. Kalau fisik ikhtiar tetap maksimal. Kalau hati yang menentukan bersandarnya ke ikhtiar atau ke Allah. Kalau misalnya kita bilang begini, "Pak, Bu, gaji sebulan 1 juta, bisa haji nggak?" Hah? Cuman 1 juta sebulan, bisa pergi haji nggak? Hah? Gaji sebulan 1 juta bisa pergi haji nggak? Bisa nggak? Yang jelas kalau kita bilang nggak bisa, berarti kita masih bersandar kepada gaji kita. Kita cuma punya uang atau punya penghasilan, ini net ya, setelah kebutuhan-kebutuhan, sisanya cuma 1 juta, tapi hutang kita 500 juta. Bisa nggak kita lunas? Ini masalah hati aja. Kalau kita bersandar hatinya ke Allah, paling tidak tuh ada apa ya? Ada rasa yakin kita bisa selesai dari masalah itu. Karena kalau sekali lagi kalau kita ngukurnya pakai dompet dan rekening kita, nggak bakalan cukup. Yang ada nangis. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Musa tetap harus memukulkan tongkatnya walaupun cuma beberapa kali ketukan. Bahkan Bunda Maryam masih harus menggoyang-goyangkan pohon kurma. Bayangin Bapak Ibu, orang lagi hamil besar, udah mau melahirkan, dia tetap harus menggoyangkan pohon kurma. Dan bahkan di sejarah kita akan mengetahui kurmanya itu kurma yang masak, kurma yang matang. Ini Ustadz Mahfud, pengusaha kurma. Ustadz, kalau kurma yang matang itu lebih gampang dicopotin atau enggak? Nah, kan nempel dia ke ranting-ranting kan. Kalau kurmanya masak itu lebih susah ya, karena lengket, mau digoyangin kenceng-kenceng agak susah tuh. Tapi bayangin Bapak Ibu sekalian, kurma bisa jatuh, padahal yang menggoyang-goyangkan adalah ibu-ibu hamil. Mana yang lebih mustahil? Ibu-ibu hamil goyangin pohon kurma atau kita hutangnya lunas? Mana yang lebih mustahil? Hutang kita lunas atau ibu-ibu goyangin pohon kurma, kurmanya berjatuhan? Yang lebih mustahil ibu-ibu. Nggak kebayang, mana ibu-ibu hamil udah kontraksi berat lagi ya, udah iya,
Saya istri saya aja kalau lagi kontraksi mau lahiran, jangan kata goyang-goyang. Maksudnya bukan goyang-goyang itu ya, bukan. Jangankan goyang-goyangin pohon, gerak aja nggak bisa. Pernah lagi jalan kontraksi, diam begini. Iya, ini goyang-goyangin pohon korma. Kalau pohon toge masih gampang. Ini pohon korma, bayangin Bapak Ibu. Jadi lebih mustahil mana? Masalah kita selesai, atau ibu-ibu hamil tua yang lemah harus goyang-goyangin pohon kurma sampai kurmanya jatuh. Kalau yang lebih mustahil aja bisa, maka insya Allah kita yang lebih realistis itu bisa.